Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Solikul Hadi, Magister Agama, selaku dosen mata kuliah Fikih Muamalah, serta teman-temanku semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Khadijah dari kelompok 2 sebagai moderator dan rekan saya Zida Milatul Izzah sebagai presentator. Pada hari ini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Al-Mal atau harta. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama ada pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut Al-Mal yang berasal dari kata mala, yamilu, mailan, yang memiliki arti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan al-mal menurut istilah Imam Hanafiyah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Menurut sebagian para ulama, yang dimaksud dengan harta ialah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya. Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya, bahwa yang dimaksud dengan harta ialah segala zat atau ain yang berharga yang bersifat materi dan yang berputar di antara manusia. Kemudian untuk unsur-unsur harta, menurut para fuqaha, harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur aniyah dan unsur urf. Unsur aniyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan, sedangkan urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagai manusia. Selanjutnya untuk kedudukan harta, bahwa dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46 dan dalam surah Ali Imran ayat 14 bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan. Jadi, kebutuhan manusia terhadap harta merupakan kebutuhan yang mendasar. Di samping sebagai perhiasan dan kebutuhan, harta juga berkedudukan sebagai amanat atau fitnah, yang terdapat dalam Al-Quran surah At-Tagabun ayat 15. Karena harta sebagai titipan, manusia tidak memiliki harta secara mutlak, sehingga dalam pandangan tentang harta, terdapat hak-hak orang lain dalam harta tersebut seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang pembagian harta. Menurut fuqaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, dan tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian harta ada 10. Yang pertama, mal mutakawim dan ghair mutakawim. Mal mutakawim adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara, sedangkan ghair mutakawim adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara. Pengambilan manfaatnya baik dari jenisnya, cara memperolehnya, dan penggunaannya. Yang kedua, mal misli dan mal qimi. Mal misli adalah harta yang jenisnya dapat diperoleh di pasar, sedangkan mal qimi adalah harta yang jenisnya sulit didapat di pasar. Yang ketiga, harta istihlak dan harta istimal. Harta istihlak adalah sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya, misalnya bensin, korek api, dan lain-lain. Sedangkan harta istimal adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara, misalnya sepatu, pakaian, dan lain-lain. Yang keempat, harta manqul dan ghairu manqul. Harta manqul adalah harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan harta ghairu manqul adalah sesuatu yang tidak bisa dipindahkan. Contoh dari harta manqul adalah kendaraan, sepeda, emas, sedangkan contoh dari harta ghairu manqul adalah pabrik, rumah, dan sawah. Yang kelima, harta ain dan harta dain. Harta ain adalah harta yang berbentuk benda, contohnya mobil, rumah. Sedangkan harta dain adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab,
seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang. Yang keenam, mal al-ain dan mal al-nafi. Mal al-ain adalah benda yang memiliki nilai dan bentuk, contohnya rumah. Sedangkan mal al-nafi adalah alat yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan massa, contohnya pohon. Kemudian yang ketujuh, harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk adalah sesuatu yang milik seseorang maupun badan hukum, seperti yayasan dan pemerintah. Harta mamluk dibagi menjadi dua, yaitu harta perorangan dan harta perkongsian. Selanjutnya, harta mubah. Harta mubah adalah sesuatu yang asalnya bukan milik seseorang, misalnya binatang buruan dan ikan yang didapat dengan cara memancing. Tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan kesanggupannya, dan orang yang mengambilnya akan menjadi pemiliknya. Selanjutnya, harta mahjur. Harta mahjur ialah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan tidak boleh memberikan kepada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu berupa wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, misalnya jalan raya, masjid, dan lain-lain. Yang kedelapan, harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Harta yang dapat dibagi adalah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi, misalnya beras, air, tepung, dan lain-lain. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi adalah harta yang akan menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi, contohnya mobil, motor, dan kursi. Yang kesembilan, harta pokok dan harta hasil. Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain, sedangkan harta hasil adalah harta yang terjadi dari harta yang lain. Harta pokok dapat disebut juga sebagai modal, contohnya uang dan emas. Sedangkan contoh harta pokok dan harta hasil adalah binatang yang beranak. Maka binatang itu disebut sebagai harta pokok, sedangkan anaknya disebut sebagai harta hasil. Yang terakhir, harta khos dan harta am. Harta khos adalah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, dan tidak boleh diambil manfaatnya tanpa izin pemiliknya, contohnya rumah. Sedangkan harta am adalah harta milik umum atau bersama, yang boleh diambil manfaatnya, misalnya jalan raya. Selanjutnya, fungsi harta. Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut. Fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik maupun kegunaan dalam hal yang jelek. Antara sekian banyak fungsi harta antara lain: 1. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas atau mahdoh. 2. Untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. 4. Untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya untuk konsep kepemilikan harta dalam Islam. Yang pertama, pengertian konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam fikih muamalah, milik didefinisikan sebagai kekhususan atau keistimewaan terhadap pemilik suatu barang menurut syara, untuk bertindak secara bebas yang bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Kemudian yang kedua yaitu landasan hukum memiliki harta. Adapun cara perolehan hak milik itu telah diatur dalam 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUPDT, yaitu dengan cara pemilikan. Tata cara dan ketentuan lain mengenai perolehan hak milik diatur lebih lanjut dalam pasal 585 sampai 624 KUHP. Terakhir, pembagian hak milik. Hak milik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hak milik pribadi atau al-milkiyah al-fardiyah. Yang kedua, hak milik umum atau al-milkiyah al-ammah. Yang ketiga, hak milik negara atau al-milkiyah ad-daulah. Yang pertama, hak milik pribadi atau al-milkiyah al-fardiyah adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi, baik karena barang yang diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti sewa,
ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, seperti dibeli barang tersebut. Kemudian, hak milik umum. Hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh asy-syari' dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama, atau seseorang atau sekelompok kecil orang dibolehkan menggunakan harta tersebut, akan tetapi mereka dilarang untuk menguasainya secara pribadi. Yang ketiga, hak milik negara. Menurut Yusanto, hak milik negara adalah sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, di mana dia bisa memberikan sesuatu kepada sebagian umat sesuai dengan kebijaksanaannya. Menurut Yuliadi, hak milik negara seperti harta kharaj, jizyah harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah hak milik negara. Demikianlah yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Kami dari kelompok 2 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.